Saat melihat patung Merlion, satu hal yang terlintas dalam kepala kita adalah Singapura. Ya, betul, karena itu adalah salah satu ikon di negara Singapura. Saya sedang ada di Singapura. Tidak, teman-teman, saya sedang ada di Madiun, tepatnya di Sumberwangi, Pahlawan Street Center. Pak Maidi terus berbenah mempercantik kota Madiun. Salah satunya adalah dengan menambahkan patung Merlion seperti yang di belakang saya ini. Dan di sini itu ramai sekali, teman-teman, ya. Dan ini bisa menjadi jujukan atau menjadi salah satu tempat wisata untuk keluarga teman-teman semuanya. Udara pagi itu selalu terasa segar, dan di Pahlawan Street Center ini selalu ramai setiap pagi, apalagi pada hari libur atau hari Minggu. Itu menjadi tempat jujukan warga. Ditambah lagi pada tanggal 30 kemarin itu patung Merlion sudah diresmikan. Maka sontak hari ini itu ramai sekali, ya. Hari ini banyak warga yang berfotoria dengan keluarga maupun sahabat. Itu saya upload foto ini di media sosial saya, ada yang bertanya, "Oh, lagi di Singapura ya?" Padahal aslinya sedang ada di Pahlawan Street Center. Berdirinya replika patung Merlion di Taman Sumberwangi bukan tanpa alasan. Wali Kota Madiun, Maidi, sengaja menambahkan ikon khas Singapura itu sebagai daya tarik. Bukan hanya tingkat lokal dan nasional, namun juga skala internasional. Menurut Bapak Maidi, Taman Sumberwangi adalah konsep wisata dunia. Karenanya ada simbol-simbol khas dari berbagai negara. 5 simbol itu sudah dikenal secara internasional. Jadi wisata ini merupakan wisata yang berorientasi dunia. Pemerintah Kota Madiun memang tengah membangun tempat wisata dengan 5 ikon dunia. 2 diantaranya sudah jadi, yaitu patung ikan berkepala singa dan juga sebuah musola berbentuk Ka'bah yang sudah berdiri megah. Hadirnya patung Merlion juga akan dikombinasikan dengan fasilitas arum jeram. Sungai di bawah Taman Sumberwangi memang akan dijadikan lokasi arum jeram ke barat hingga di Jalan Pandan. Sumber air arum jeram ini biasanya diambil dari air mancur patung Merlion ini yang akan mengeluarkan air untuk mengairi arum jeram. Dengan selesai dibangunnya patung Merlion dan juga telah diresmikan oleh Bapak Maidi, beliau optimis banyak wisatawan yang akan datang setelah pandemi COVID-19. Karenanya pemerintah Kota Madiun terus berupaya menghadirkan tempat-tempat baru untuk menarik wisatawan tersebut. Seperti yang terlihat saat ini, banyak ibu-ibu bersepeda dengan keluarga dan semuanya berkumpul untuk mencari udara segar, untuk melihat ikon baru Kota Madiun. Dan disinilah jantung Kota Madiun, Pahlawan Street Center. Banyak kursi-kursi yang disediakan oleh pemerintah Kota Madiun untuk Anda dan sekeluarga bersantai. Lapangannya yang terbuka sehingga anak-anak itu akan bebas bermain. Anda juga bisa melakukan selfie, melakukan wifi, kemudian Anda berkunjung ke Matahari, ke Hypermart, ke Lawu Plaza, dan juga Anda bisa pergi juga ke Pizza Hut yang ada di depan saya, ya. Kita akan menyeberang ke Taman Sumber Umis yang biasanya dijadikan tempat parkir. Karena masih pagi, maka di sini lalu lintasnya masih lengang, ya. Banyak spot-spot cantik yang bisa Anda gunakan untuk selfie, untuk wifi dengan keluarga. Sangat instagramable, bukan? Ini adalah musola yang berbentuk Ka'bah.
Seperti yang kita ketahui bahwa Ka'bah merupakan kiblat umat muslim yang berada di negara Arab Saudi. Yang ini tepatnya ada di Taman Sumber Umis berseberangan dengan tempat patung Merlion tadi. Pemkot Madiun akan menambahkan Menara Zamzam, Menara Jem Big Ben Inggris, Kincir Angin Belanda, dan juga Menara Eiffel Prancis. Karena simbol-simbol itu sudah dikenal di dunia internasional, harapannya Kota Madiun juga cepat dilihat tidak hanya dari skala lokal tapi juga skala internasional. Harapan Bapak Maidi. Tempatnya sangat lapang bukan? Tentunya ini bisa menjadi jujukan tempat rekreasi keluarga ya. Melihat lukisan di dinding itu tidak sabar ya, kita ingin berfoto di tempat ini. Di bawah itu adalah sungai yang akan dijadikan sebagai arung jeram. Akan tetapi memang masih dalam tahap pembangunan ya. Dan kita akan melihat seperti apa sih tempatnya. Di bawah itu juga ada beberapa tempat duduk yang bisa dijadikan tempat untuk nongkrong, tempat untuk ngobrol, bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan sahabat, bercengkrama dengan pacar, boleh juga. Pembangunan tahap kedua akan dimulai pada tahun 2021 ini, di mana ini akan menyelesaikan bagian arung jeram dan juga miniatur Menara Eiffel di bagian barat. Arung jeram ini juga merupakan salah satu unggulan Taman Sumberwangi. Bagian sungai yang saat ini kotor akan ditutup bagian atasnya. Bagian atas sungai itu yang akan dimanfaatkan sebagai arung jeram. Artinya arung jeramnya tidak menggunakan air sungai ini ya. Sungai tetap ada. Air untuk arung jeram bersumber dari patung Merlion yang saat ini sudah diresmikan. Selain itu, pembangunan tahap kedua juga meliputi pedestrian yang tembus ke Jalan Kalimantan. Pembangunan Taman Sumberwangi memang sampai di Jalan Kalimantan, yakni dengan menutup bagian atas sungai dengan menggunakan box culvert. Bagian itu akan menjadi lorong seni. Di lokasi disiapkan lapak-lapak untuk menjajakan produk-produk seni Kota Madiun. Mulai dari kaos dan batik khas Madiun hingga barang-barang kerajinan. Taman akan semakin menarik karena tembus ke Plaza Lawu Madiun yang ada di seberang Jalan Kalimantan. Rasanya benar-benar tidak sabar menunggu ya, pasti Kota Madiun akan semakin cantik nantinya. Ini adalah musola yang berbentuk Ka'bah ya. Jadi teman-teman kalau sedang pergi ke Matahari bisa sholat di sini. Saat ini memang masih tertutup ya, karena memang saya kesini waktunya ini masih pagi. Teman-teman juga bisa duduk-duduk cantik ya di depan Balai Kota Madiun. Adalah bangunan berciri New Biwen di era kolonial dengan berkarakter lokal. Dibangun dan diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Juli 1918 lalu. Kita lihat bangunan utama dilengkapi sebuah menara dengan tinggi sekitar 10 meter. Menara tersebut difungsikan sebagai area pengawasan atau pertahanan, mirip dengan ciri arsitektur tipe peralihan pada masa kolonial Belanda di tanah air ya. Dapat juga sebuah jam di bagian sisi menara. Untuk jamnya sekarang sudah diganti dengan logo Kota Madiun. Taman di depan Balai Wali Kota ini juga asri, jadi benar-benar tempat yang asik buat nongkrong dengan keluarga, dengan teman, dan dengan sahabat, pagi maupun malam hari. Sudah menonton video saya, dan inilah keindahan Kota Madiun ya. Jadi kalau teman-teman Madiun itu wajib berkunjung ke sini. Spot-spot fotonya ini cantik-cantik dan pasti Anda tidak menyesal ya. Oke,
Jangan lupa di subscribe biar channel saya terus berkembang.